Shalom teman-teman Joygen. Ya, walaupun sekarang masih dengan situasi dan kondisi yang tetap sama kayak kemarin-kemarin yang belum membaik, tapi kita nggak boleh lupa sama satu hal, yaitu ibadah dan koneksi kita sama Tuhan. Karena itu sama-sama walaupun kita masih di rumah masing-masing, kita mau siapkan setiap hati kita untuk dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Mari kita satukan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa sebelum mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Walaupun ibadah online Tuhan, tapi kami yakin Tuhan hati kami Tuhan serius untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman Joygen. Walaupun ibadah online, kita harus tetap selalu on fire. Kita harus terus berapi-api, terus meninggikan nama Tuhan. Iman berikanku kekuatan.
Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami memperingati hari di mana Engkau telah mati buat setiap kami, di mana Engkau mengorbankan tubuh-Mu Tuhan, darah-Mu mengalir untuk menembus setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengakui bahwa Engkau-lah penyelamat kami. Oleh karena Engkau kami dapat hidup sampai sekarang Tuhan. setiap dosa kami, Yesus. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami angkat suara kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, Tuhan.
tubuhmu disalib, darahmu tercurah untuk setiap kami ya Bapak. Kami mengucap syukur kalau kami dapat tetap beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan selalu ada menjaga setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan kesadaran untuk kami terus berkoneksi dengan Tuhan, untuk kami terus mau bertumbuh rohanian kami Tuhan ya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh lewat sharing pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pembicara yang Kau siapkan Tuhan semua merupakan akan memberkati kami semua pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan adakan live sharing dengan narasumbernya adalah Coach Herdian dan Coach Yadi. Wih, saya lagi. Halo guys. Nih, Priscil mau di mana sih? Di mana? Aku tengah aja deh, tengah-tengah. Di tengah aja. Ketinggian gak sih? Halo teman-teman semua. Jadi ada berapa orang sih yang nonton? Jangan memaluin ya, sedikit yang nonton nih. Oke, seperti yang sudah diumumkan beberapa hari yang lalu di Instagram tiap member Joygen, kan udah dikasih kolom komentar tuh untuk teman-teman mau nanya seputar keluarga, hubungan sama pasangan, sama teman, ataupun tentang makna Paskah dan Jumat Agung hari ini. Nah, kita udah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman semua. Sekarang kok situ yang deg-degan. Kok nggak apa-apa lah, Coach Yadi kan udah sering ini ya. Nah, jadi kita akan langsung aja kali ya kok ya, nggak usah dikenalin lagi ya, udah kenal lah ya. Lupa ya. Kenapa? Kita mau ada pertanyaan dulu. Nah, jadi oh iya benar. Pertanyaan apa ya? Kita mau ada kuis. Mau ada jadi kuis ceritanya. Jadi untuk teman-teman sekarang yang lagi nonton live Instagram di Joygen ataupun di akun Coach Herdi, kita ada kuis nih buat teman-teman semua. Jadi kita akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah apakah makna Paskah buat teman-teman semua? Nah itu. Pertanyaannya apa makna Paskah buat teman-teman semua? Kirimnya kemana ya? Kirimnya ke nomor WhatsApp Dea Krisnanda. Oke, nanti akan diinfokan ya nomornya ya. Member Joygen sih udah pada tahu ya nomor Dea tahu. Krisnanda ya. Jadi teman-teman bisa langsung kirim aja ya. Oke, karena kita akan pilih 4 orang pemenang ya kok ya. Dapat pulsa senilai Rp25.000. Coach Yadi mau ikutan mungkin? Lumayan lah. Kan saya di sini gimana ikutan? Ya kali. Oke. Sekarang kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawabnya. Sesi yang pertama itu kita akan bahas tentang mau pulsa ya kok. Mau HP. Mau HP. Pertanyaan yang pertama itu tentang pacaran Kristen. Nah ini udah ada beberapa nama yang kasih pertanyaan kemarin. Kita akan bacain beberapa ya, nggak semua karena ini banyak banget ya kok ya kemarin. Kita akan bacain dari akun @claudia_lois. Pertanyaannya adalah kriteria pasangan yang tepat menurut Alkitab itu gimana sih? Oh iya. Muter. Coach Yadi aja yang udah punya pasangan. Jadi kan kok. Apa tadi pertanyaan pasangan, kriteria pasangan menurut Alkitab ya? Nah, menurut Alkitabnya, jadi teman-teman bukan menurut pribadi kita nih, menurut firman Tuhan, menurut kemauannya Tuhan gitu kan. Nah, saya ada 3, buat saya pribadi ada 3. Nah, kriteria pasangan yang tepat buat saya menurut Alkitab ya teman-teman. Kalau teman-teman buat saya yang pertama yaitu harus seimbang. Kalau teman-teman bisa buka di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, saya akan bacakan ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, dengan orang-orang yang tak percaya, teman-teman. Nah, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sebenarnya sampai ayat yang ke-15. Tapi sebelum itu saya coba berbicara dulu ya. Nah, yang pertama tuh seimbang. Nah, seimbang dalam hal apa sih? Dalam jalan
dengan cara kita berpikir, pemikiran kita gitu kan. Dan yang bukannya sekedar pemikiran tapi tingkat kerohanian kita. Nah, seimbang dalam hal pemikiran kita dan kerohanian dalam diri kita. Nah, dalam hal kerohanian jelas berarti dengan kata lain firman Tuhan bilang pasangan kita harus yang sepadan dengan kita, harus yang seiman gitu kan. Sama gimana kita mau berbicara, mau kita tingkat rohani, mau berbicara tingkat rohani kita kalau kita berbeda gitu kan. Nah, jadi jelas dalam firman Tuhan seimbang itu jalan pemikiran dan tingkat rohani. Yang kedua tadi seperti yang tadi sudah saya bilang itu seiman. Dan yang ketiga buat saya pribadi itu kriteria menurut firman Tuhan itu sabar. Nah, firman Tuhan sebentar saya akan bacakan di Amsal 14 ayat yang ke-29 saya bacakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Nah di sini siapa sih teman-teman yang gak mau punya pasangan gak pengertian gitu kan. Nah pasti pengen punya pasangan yang pengertian. Nah salah satunya tuh harus dari sabar. Sabar akan menghasilkan suatu pengertian. Nah tetapi siapa cepat marah akan membesarkan kebodohan. Nah jadi seperti itu jawaban saya ada 3. Nah kayak gitu sih Cil. Thank you kok. Berarti intinya harus seimbang ya. Ya. Bukan seimbang berat badan ya kok. Pokoknya bukan inget-inget seimbang lah berat tadi badan. Coach Yadi udah kasih tahu seimbang itu dalam hal apa aja. Kerohanian juga salah satunya. Nah kita loncat dulu nih. Tadi kan tentang pacaran. Kita loncat ke hubungan dengan orang tua. Di sini ada beberapa pertanyaan. Aku akan pilih salah satu. Ini aja deh. Bagaimana caranya pulih dari trauma papa yang suka selingkuh sampai ninggalin keluarga? Wow. Aduh berat ya. Ya. Tadi saya buka primbon. Oke, ini kan pertanyaannya udah dikasih kan dari santai. teman-teman. Iya, jadi emang berat ya. Bagaimana seorang anak punya sakit hati, dendam ataupun nyimpen perasaan yang tidak baik sama papahnya ya. Nah oke, jadi kalau menurut saya memang harus dari pribadinya anak yang punya sakit hati ini sendiri ya. Jadi mungkin yang harus yang nanya, entah nanya ini karena memang punya kondisi seperti ini atau mungkin ada temennya ataupun siapapun kalian yang ngedenger, entah sama papa atau sama mama ataupun sama orang tua keseluruhan. Kalau menurut Coach share di pribadi, kita harus satu kenal kasihnya Tuhan, kasih Bapa dulu yang di surga. Jadi memang kalau kita belum tersentuh nih Sil sama kasihnya Bapa di surga, agak sulit kita bisa untuk membuang perasaan yang tidak baik ini, yang mungkin istilahnya sudah kita terima sebagai anak dari orang tua gitu ya. Nah memang hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi memang ada hubungannya. Katanya gini, kalau kadang hubungan kita dengan Bapa di surga itu tidak baik karena kita juga terkena hubungan dengan papa yang di dunia gitu. Nah jadi memang relate gitu, ada hubungannya. Tetapi kalau menurut Koko, kita harus bagaimana kita bisa menerima orang tua atau kita mengampuni ya dengan cara kita terima dari kasihnya Bapak dulu ini surga. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Mazmur 103 ayat yang ke-13, bisa mungkin dilihat ayat ini Mazmur 103 ayat ke-13. Jadi seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika kita ini adalah anak-anak yang disayang oleh Bapa kita yang di surga. Nah, dan ini yang harus kita terima dulu. Kita harus supaya hidup kita dipulihkan dari segala trauma-trauma yang ada di dalam dunia yang kita terima. Nah lalu apa ketika kita bisa terima kasihnya Tuhan, baru kita akan punya itu, kita kembali ngelihat
perlakuan yang diterima kita sebagai anak. Nah mungkin Koko bisa sedikit cerita sih, kan Koko anak pendeta nih, anak pertama, dan kita kan sebagai anak terima perlakuan yang dari orang tua kita ya. Jadi mungkin hampir sama, pernah juga Koko seperti itu. Nah yang gimana cara pemulihannya, ya itu kalau kita sadar kita diterima Tuhan, pasti kita akan tahu kasihnya Tuhan sebagai Bapa kita di surga. Nah lalu kita akan mengampuni siapa ya? Mengampuni orang tua kita yang ada di dalam dunia, yang menyakiti kita tadi. Entah apapun, mungkin kalau tadi pertanyaannya papa kita yang selingkuh, tapi kan intinya kita punya perasaan yang tidak baik sama orang tua, sama papa gitu ya. Nah kalau kita kenal kasihnya Tuhan, baru kita bisa belajar untuk mengampuni. Jadi segimanapun orang tua kita punya perlakuan atau punya sikap, kita harus ingat di dalam Alkitab kan ada dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur kita. Nah jadi itu janji Tuhan yang harus kita sebagai anak harus kita ingat, segimanapun ya, ingat ya segimanapun mereka punya perlakuan, kita harus terima mereka dan mengampuni mereka, karena kita harus menghormati mereka supaya kita sebagai anak punya janji yang dari Tuhan, yaitu kita panjang umur, kita diberkati. Nah lalu kita ya harus mau nggak mau, menurut saya harus terima sikap mereka, karena kita harus sadar mereka orang tua adalah manusia, sama seperti kita bisa berbuat salah gitu. Ya dan yang paling penting pemulihannya harus nggak boleh sekali, misalnya sekali nih ya kan, karena kan ini kalau pertanyaan begini kayaknya dia udah punya sakit hati yang mendalam nih ceritanya, apalagi mungkin kalau misalnya papanya masih selingkuh. Nah itu kan yang kita ngeliat tuh, papa kita kayak begini terus kok nggak berubah-berubah. Nah itu kita, pengampunan kita nggak boleh sekali dan harus terus menerus. Dan yang mungkin terakhir ya, makanya kita harus selain kita cari Tuhan, punya kasih Bapa, temuin teman-teman kita yang bisa nolong kita sih kalau menurut Koko gitu. Agak panjang sih. Tapi sangat menjawab. Ya. Soalnya pertanyaannya dalam. Iya. Oke, thank you pertanyaannya. Terus kita loncat lagi ke pertanyaan hubungan dengan teman. Punya geng atau kelompok teman itu baik gak sih? Power Ranger lagi. Geng pertemanan itu baik gak sih? Mungkin ada yang mau jawab, Coach Yadi atau Coach Saya coba saya dulu ya. Nggak ada lagi di catatan. Jadi apa tadi, kalau kita punya geng itu baik atau enggak? Nah, nggak bisa dipungkiri teman-teman, setiap kita pasti punya apa ya, teman yang nyaman gitu kan. Oh saya enak nih kalau temenan sama si A, tapi kalau sama si C kurang nyambung gitu kan. Nah itu nggak bisa dipungkiri. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti punya teman yang apa ya, yang klop gitu kan. Nah itu yang biasanya yang membuat jadi satu kesatuan gitu kan, jadi geng gitu kan, jadi perkumpulan lah. Nah pertanyaannya baik atau enggak, bukan masalah baik atau enggak, apa yang dilakukan dalam kelompok tersebut, dalam geng tersebut. Kalau gengnya yang mencuri ngapain, ya itu kan jelas nggak baik gitu kan. Tapi kalau kelompok ini justru membuat sesuatu pergerakan, itu misalkan penginjilan gitu kan, terus mengabarkan kabar baik gitu kan, menolong orang seperti kayak sekarang gitu kan, lagi COVID gitu kan, lagi ada virus gitu kan, banyak orang yang mungkin ketakutan, tapi kita sebagai kelompok menolong banyak orang itu kan, menguatkan banyak orang. Nah itu kan bagus. Nah masalahnya bukan kalau ngegeng itu bagus atau enggak, apa sih yang dilakukan dalam kelompok tersebut. Nah jangan mungkin sendiri aja bisa nggak baik gitu kan, misalkan ya dengan kita sendiri aja bisa berbuat dosa gitu kan, bukan masalahnya kita ngegeng atau lagi sendiri, tapi apa yang kita lakukan. Nah jadi yang perlu kita cermati itu apa yang perlu kita lakukan dalam kelompok tersebut. Kalau positif buat saya pribadi ya baik gitu kan, tapi kalau negatif ya jelas nggak baik dalam kelompok tersebut. Mungkin tambahan dari Koko sebenarnya begini, tambahannya udah sama mirip, prinsipnya bukan terletak kepada boleh enggaknya kita punya kelompok pertemanan, tetapi kalau menurut Koko tambahannya siapa yang ada di dalam kelompok kita. Kan ini kita berbicara tentang kelompok kan. Nah jadi selain apa yang kita lakukan, tetapi siapa nih orang yang ada di dalam kelompok kita. Jadi
Karena kan banyak di Alkitab tuh yang mengatakan tentang pertemanan nih, persahabatan. Jadi kalau Koko ambil satu ayat Amsal 18 ayat 24, teman itu ada teman yang bisa mendatangkan celaka, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Coba bayangkan. Jadi berarti ada dua kelompok nih ya, ada teman yang bisa mendatangkan celaka, yang mencelakakan kita, tapi ada teman juga yang malah bisa bikin kita akrab. Nah, jadi bukan nggak boleh enggaknya kita punya kelompok, tetapi siapa nih teman-teman kita. Jadi dasarnya mungkin kalian pilih temennya itu yang baik apa, maksudnya siapa yang kalian pilih gitu, siapa kelompok apa yang kalian pilih. Ya nanti kaitannya apa yang kita lakukan kayak Coach Yadi yang udah sampein. Tambahin dikit kali ya. Mungkin aku pernah baca kayak bagaimana sikap kita itu ditentukan dengan siapa kita bergaul, intinya kayak gitu. Kalau emang dia membawa dampak yang buruk buat teman-teman, misalnya karakter kita jadi nggak baik gitu, karena kita satu lingkup dengan mereka, ya udah, maksudnya tinggalin. Lebih baik kita cari teman yang bisa membangun supaya karakter kita juga jadi lebih baik gitu ya kok ya. Tapi mungkin kalau dipanjangin nih ya, kalau dipanjangin, berarti kita nggak boleh dong berteman dengan yang kira-kira misalnya anak-anak yang mungkin menurut misalnya kalau orang gereja tuh nggak baik. Nah itu memang agak sulit ya, makanya tergantung kitanya, motivasi kita punya teman sih. Oke, thank you Koko. Selanjutnya kita mau loncat ke satu pertanyaan lagi dari bidang pelayanan. Nah pertanyaannya adalah pelayanan yang relevan atau nyambung pada situasi sekarang itu seperti apa? Coach Yadi atau Coach Yadi? Ya kalau kan situasinya sekarang kan kayak nggak boleh kemana-mana gitu kan. Buat saya pribadi nggak tahu kalau nanti Coach Yadi pasti ada tambahan sih ya. Dalam kondisi kita sekarang boleh kemana-mana gitu kan, dianjurkannya gitu kan, nggak boleh kemana-mana, di rumah. Pelayanan apa sih yang bisa dilakukan? Salah satunya jadi pendoa syafaat teman-teman. Di rumah kan doa, kita bisa doa buat orang-orang gitu kan. Mungkin kita nggak bisa menolong secara langsung gitu kan, nggak bisa terjun secara langsung gitu kan, karena ada aturan-aturan gitu kan dan berbagai hal. Ya, kita di rumah bisa menjadi pendoa syafaat, itu juga suatu pelayanan gitu loh kan. Mungkin ya bisa membagikan firman Tuhan melalui sosial media dan sebagainya gitu kan. Mungkin nanti kalau saya ada yang tambahan. Oke, kalau menurut Koko pelayanan yang apa ya sesuai dengan kondisi kita sekarang, mungkin kalau saya sih bisa jawab gini, kan kita ada yang namanya stay at home. Nah berarti kita kan tinggal di rumah. Siapa teman kita? Keluarga kita gitu. Jadi kita kan nggak bergaul, mungkin kita sulit bergaul ketemu langsung dengan teman-teman kita. Nah jadi pelayanan yang paling dekat yaitu di dalam kondisi sekarang loh ya, kondisi kita nggak boleh kemana-mana, yang stay at home itu ya adalah melayani keluarga, sesama keluarga. Apapun yang bisa kalian lakukan di dalam keluarga itu bisa membuat kita bisa melayani. Nah lalu kalau menurut saya begini, zaman sekarang kan kondisinya itu orang pada ketakutan ya, jadi takut gini kondisinya kan. Nah menurut saya hal simpel yang bisa kita lakukan ini termasuk di dalam pelayanan adalah ketika kita memberikan rasa damai, rasa sukacita, rasa aman buat orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa? Misalnya gini, lu kalau posting di Instagram, posting di WhatsApp, itu jangan nyebarin hoax. Nah itu kan termasuk kita melayani gitu ya. Maksudnya kita gimana cara kita membuat orang tuh tenang, damai gitu. Nah teman-teman awas ya kalau nyebarin. Maksudnya yang kita nggak tahu kejelasannya gitu. Kalau fakta sih ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau udah hoax kayak gitu itu yang nggak boleh. Nah makanya ya tetap juga kan gereja masih juga butuh pelayanan kayak kita sekarang nih. Selama kita bisa melayani, kita punya tubuh sehat, ya kenapa kita nggak lakuin gitu. Oke, thank you kok. Udah cukup jelas ya jawaban dari pertanyaan tadi. Terus kita loncat lagi nih ke tentang Paskah, karena besok kita akan merayakan Paskah, hari ini Jumat Agung, dan 2 hari lagi kita merayakan Paskah. Ini ada pertanyaan, masih berhubungan dengan kondisi sekarang di mana kita harus stay at home.
Bagaimana cara menyikapi Paskah dengan kondisi seperti sekarang? Bagaimana menyikapi kondisi Paskah? Iya, menyikapi Paskah dengan kondisi seperti sekarang kok. Dengan nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak boleh kemana-mana. Saya jawab kayak gini teman-teman, bagaimana sih menyikapinya? Jujur kalau saya pribadi menyikapinya ya harus dengan tetap tenang, dengan sabar gitu kan. Kita nggak boleh kemana-mana, mungkin ya bosen banget gitu kan di rumah, tadi juga dibilang harus di rumah itu kan. Nah dengan apa ya, kita tetap tenang, tetap sabar. Saya menyikapinya jujur kalau saya pribadi dengan itu tenang, dengan kesabaran, karena ya kepengen tapi ya kita juga harus jaga diri kita dan orang lain gitu kan. Kita nggak boleh egois sama diri kita sendiri gitu kan, sama orang lain gitu kan. Kita harus sama-sama menjaga gitu kan. Nah menyikapinya itu dengan sabar, tetap tenang gitu kan. Nanti juga pasti akan berlalu. Mas Heri mungkin mau nambahin? Ya kalau menyikapinya kita harus ngerti dulu Paskah itu apa, berbicara tentang apa, akan berbicara tentang pengorbanan Yesus bagi kita semua. Nah mungkin relevansinya apa ya, kita berkorban nih ya, kemauan kita untuk jalan-jalan, kemauan kita untuk hangout, kemauan kita untuk ketemu teman dan lain-lain, untuk beribadah juga termasuk kumpul di gereja. Nah ini yang harus ya, mungkin ini pengorbanan secara daging mungkin kelihatan rohani, gue kenapa nggak bisa ke gereja nih gitu ya. Tapi kan ya namanya kondisi sekarang kita nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi relevansinya yaitu bukan hanya Yesus yang berkorban buat kita semua, tetapi kita pun kalau menurut saya benar ya, maksudnya karena kan kita juga kalau dalam kondisi sekarang tidak bisa membawa dampak yang nggak baik juga. Nah itu kan artinya berkorban buat bukan diri kita tapi buat orang lain juga kan gitu. Oke, thank you. Sekarang kita loncat lagi ke pertanyaan tentang pacaran Kristen. Waduh, Pacaran Kristen lagi apa? Kayaknya kita yang nanya, Priscil yang jawab ya. Kayaknya abis ini Priscil yang jawab. Priscil yang jawab ini. Pertanyaannya banyak ya ini nanya tentang pacaran. Kayaknya orang penasarannya di pacaran nih. Bagaimana batasan hubungan pacaran Kristen dan menyikapi hubungan berbeda agama? Saya dulu ya. Menyikapi tadi apa batasan? Batasan hubungan pacaran Kristen dan menyikapi hubungan berbeda agama. Nah, yang tentang batasan dulu gitu teman-teman. Yang pertama sih saya di sini membatasi itu kontak fisik gitu kan. Nah, nggak bisa dipungkiri banyak ya, udah banyak banget lah ya di berita, di manapun juga udah menjadi rahasia umum, banyak anak muda zaman sekarang udah nggak peduli dengan gaya pacaran mereka gitu kan, bebas gitu kan, semau gue lah gitu kan, hidup gue gitu kan. Nah udah bebas gitu kan. Nah karena apa ya, karena udah merasa bodoh amat gitu kan. Nah jadi saya yang pertama itu membatasi kontak fisik. Nah dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 berbicara seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan setiap kita pasti punya keinginan teman-teman. Nah kalau kita jujur, kalau misalkan kebanyakan ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, misalkan apa ya, ciuman gitu kan nggak apa-apa gitu kan. Orang-orang luar negeri juga udah banyak yang melakukan gitu kan. Nah karena kenapa ya, itu nggak ada pembatasan gitu kan. Nah kita harus sadar. Nah tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Nah setiap kita pasti punya keinginan, dan justru keinginan itu dapat mencobai diri kita sendiri teman-teman. Nah karena ia diseret dan dipikat olehnya, ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah setiap kita pasti punya keinginan. Nah makanya kenapa berkaitan dengan fisik, ini yang perlu kita benar-benar jaga. Karena saya sebagai cowok, sebagai pria gitu kan, nah tahulah kejelekannya cowok tuh kalau misalkan udah apa ya bahasanya ya, kalau udah dapat satu misalkan itu tuh pengen lebih.
Nah makanya kita harus menjaga, apalagi entah cowok cewek harus sama-sama jaga gitu kan. Pertama itu jaga kontak fisik gitu kan, fisik kita harus dijaga, kita berharga teman-teman. Nah lalu yang kedua menjaga, biasa kan kalau orang pacaran tuh ini rasa memiliki gitu kan, ini kan kita kan udah pacaran gitu kan, jadi saya tuh harus tahu semuanya tentang kamu, saya perlu memprotek kamu gitu kan, di mana dia sama siapa, nggak boleh main misalkan gitu kan. Nah, seringkali kita merebut, kita nggak membatasi ruang gerak pasangan kita teman-teman. Akhirnya apa, terkekang, mungkin bahasa kita itu kan bentuk sayang saya gitu kan, perhatian saya gitu kan. Nah tapi seringkali justru jeleknya anak-anak muda pacaran zaman sekarang tuh seperti itu menurut saya gitu kan. Nah, kelihatannya mungkin sayang, tapi sebenarnya justru itu membatasi ruang gerak gitu kan. Bukannya berarti pasangan kita mungkin nggak boleh bebas, bukan, tapi ya pasangan kita juga punya ruang gitu kan, punya ruang sendiri buat dia melakukan sesuatu hal gitu kan, bersama teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, lalu menyikapi tadi yang kalau pacaran apa beda agama ya, pacaran bentar catatannya dulu. Nah pacaran yang beda agama. Nah saya pengen jelasin sedikit kayak gini. Alkitab sendiri tuh nggak pernah ada berbicara tentang masalah pacaran teman-teman, itu kan adanya tentang pernikahan dan persahabatan gitu kan bahasanya. Nah dalam Kristen sendiri pacaran tuh merupakan sarana untuk saling mengenal satu sama lain yang lebih serius gitu kan di dalam Tuhan, membina hubungan bagaimana Tuhan Yesus tuh ada di tengah-tengah mereka. Nah bagaimana, nah ini awalnya saya pengen jelasin tentang pacarannya dulu teman-teman. Nah bagaimana kalau sudah jatuh cinta gitu kan sama yang udah beda agama gitu kan, bagaimana sih kok udah jatuh cinta nih? Ya cinta memang berasal dari perasaan kita teman-teman, benar gak sih kan? Tapi ingat itu semua harus berakhir pada komitmen. Nah, setiap kita jangan apa-apalah beda agama gitu kan, nanti gimana gitu kan, nanti gampang lah urusan nanti. Nah enggak teman-teman. Nah kalau udah jatuh cinta nanti bahaya. Nah cinta memang berasal dari perasaan, tapi ingat itu semua harus ada komitmennya. Nah coba kalau misalkan nggak bisa berkomitmen, si pasangan kita yang beda agama mungkin ya misalkan itu nggak mau ikut sama kita, nah itu kan bahaya. Nah sekarang tanya pada diri sendiri, pada setiap kita nih, bagaimana caranya menyadari menjadi satu kalau Tuhannya saja sudah berbeda. Bagaimana kalau kita mau nyatu gitu kan, tapi Tuhannya sendiri aja udah berbeda, bisa bersatu gak sih? Enggak teman-teman. Nah pasti banyak hal perbedaan gitu kan, gak akan bersatu. Nah pacaran berbeda agama buat saya sendiri, dan saya sebenarnya pernah ngalamin ini gitu kan, dan saya mau men-sharekan, buat saya lebih baik jangan teman-teman, karena ibarat apa ya, ngedidik orang tuh dari nol banget gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pacaran sama si B nih anak Tuhan, tapi mungkin udah lama nggak ke gereja gitu kan, tapi setidaknya dia udah tahu tentang Tuhan Yesus, jadi saya nggak perlu ngajarin yang dari dasar banget. Nah tapi kalau yang udah bener-bener nggak tahu kan sulit gitu kan, bahkan malah kita mungkin bisa kebawa. Nah jadi lebih baik sih menurut saya jangan, tujuan pacaran jangan saat menjadi hubungan tidak, sebab tujuan pacaran dalam Kristen, dalam bersama sama Tuhan gitu kan. Nah saat menjadi hubungan atas nama cinta, kita harus sadar cinta itu sendiri itu Kristus. Nah berarti saat kita menjalin beda agama, sama halnya kita berjalan tanpa adanya Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaan ya teman-teman sendiri, mau gak menjalin hubungan tanpa Tuhan gitu kan? Gak apa-apa kok, saya udah sayang gitu kan. Nah ingat seperti yang tadi saya bilang, gak seimbang teman-teman, gak sepadan gitu kan. Nah lebih baik cari yang sepadan. Nah seperti itu sih. Oke, thank you Coach Yadi. Ini pertanyaan terakhir ya, langsung aja kok ya. Kita masuk pertanyaan terakhir karena waktunya juga udah makin malam. Pertanyaan terakhir ini tentang pelayanan. Nah, sikap yang baik dalam melayani itu seperti apa sih? Mungkin Coach Yadi mau gantian jawab. Oke. Nah,
sikap yang baik dalam melayani ya. Jadi kalau menurut Koko bahwa kita harus sadar dulu prinsip di dalam pelayanan itu apa. Kadangkala yang keluar di dalam diri kita begini, kita tuh perhitungan terhadap Tuhan, hitung-hitung nih pelayanan, lakuin nggak ya atau bisa nggak ya gitu. Kita hitung-hitungan. Nah, kalau menurut Koko kita harus tahu prinsipnya ya. Jadi kalau kalian baca di Kolose 3 ayat 23 itu ada firman Tuhannya bilang begini, seakan-akan ketika kita melayani itu bukan untuk Tuhan, jadi untuk manusia. Nah kalau kita pelayanan bukan untuk Tuhan, untuk manusia ya pasti kita akan hitung-hitungan gitu ya. Jadi yang perlu kita tahu tujuan pelayanan kita tuh harus benar dulu. Kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan lupa bahwa kita tuh melayani bukan buat manusia. Kadang-kala memang kan kita disuruh sama pemimpin rohani kita, sama koko rohani kita atau kakak pembina kita, sama pendeta kita. Nah itu kita pikir oh kita ngelaksanain tugas aja nih dari gereja, dari pendeta atau dari koko rohani gitu. Sedangkan kita lupa bahwa apa yang kita layani itu untuk Tuhan gitu. Jadi sama prinsipnya tuh gitu. Nah terus kadang-kala kita nganggep pelayanan itu nggak ngehasilin sesuatu deh, kayaknya ngerugiin gue deh. Artinya kayak waktu kita hilang, kita nggak bisa belajar, kita kerja kita tertunda atau apapun. Nah itu yang akhirnya kayaknya kita ngelayanin buat apa? Nah itu balik lagi tadi kan tujuan kita pelayanan. Nah jadi kadang-kala kita berharap pelayanan kita untuk dapat sesuatu, misalnya dapat pujian, dapat keuntungan pribadi, apapun itu bentuknya gitu ya. Dan menurut Koko yang pengaruh itu kedewasaan secara rohani di dalam hidup kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan menentukan juga sebagaimana seberapa dalam kita bisa mau melayani. Nah oleh karena ini sikap yang baik kalau menurut Koko ya yang harus kita punya, kita harus ngerti dulu motivasi kita melayani, tujuan kita melayani. Nah lalu baru kita ngerti tanggung jawab kita di dalam pelayanan itu apa. Jadi baik pelayanan itu yang simple nih ya, sebenarnya kita ini yang terlihat bertiga, tetapi yang tidak terlihat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah pulang berapa orang. Nah jadi bukan hanya yang terlihat saja, tetapi banyak, apalagi kayak gini online service, banyak di belakang layar gitu. Nah kalau ngerasa gue cuma nyalahin lighting kayak Koko Geri gitu ya, terus yang di belakang multimedia aku cuman multimedia doang. Nah tapi kan semua berfungsi, berperan. Nah jadi bukan masalah kecil atau besarnya pelayanan, tapi tanggung jawab kita. Lalu ya itu tadi jangan perhitungan. Kalau buat pelayanan dihitung-hitung gitu ya, untung ruginya gitu. Lalu kalau pelayanan harus mau diajar dan mau belajar ya. Jadi beda, mau diajar itu ketika kita nanti bentrok dengan mungkin pemimpin kita, mungkin beda pendapat dengan teman-teman kita di dalam pelayanan. Nah kita mau diajar oleh orang-orang yang mungkin di sekeliling kita. Lalu juga kita harus mau belajar kalau di dalam pelayanan kita ngerasa gue gak perlu teman kita atau kita gak perlu orang lain yang gak mau belajar, ya itu susah gitu ya. Ya dan terakhir mungkin konsisten. Kalau pelayanan tuh harus konsisten. Kadang-kala anak-anak zaman sekarang nih yang konsisten yang susah, karena katanya anak sekarang tuh anak ababil atau inkonsisten gitu. Jadi gampang semangat, ntar gampang turun gitu. Jadi intinya pelayanan harus yang tadi kayak Koko omongin Sisil. Harus konsisten juga ya. Iya benar. Bener banget. Kayak walaupun sekarang kita online service, kita nggak datang ke gereja, tapi kita harus konsisten juga gitu cari Tuhan. Kita harus konsisten juga, harus ikut ibadah tiap minggu. Pokoknya jangan sampai karena stay at home ini, karena stay at home ini apalagi semuanya serba video, ngabisin kuota. Pokoknya jangan sampai bikin kita malah kendor kerohaniannya juga kayak gitu ya. Oke, sekarang langsung aja masuk ke pengumuman kali ya Ko ya. Oke, ya. Pengumuman apa nih? Pengumuman untuk informasi tentang online service juga. Jadi kita dari anak-anak Joygen juga ngingetin teman-teman semua untuk tetap sehat di rumah, jangan kemana-mana, pokoknya stay at home aja, nggak tahu sampai beberapa waktu yang ditentukan. Terus harus makan yang sehat, minum vitamin, jaga istirahat, pokoknya jangan sampai kena sakit kayak gitu. Terus mau ngingetin juga kalau misalkan Joygen ini akan ada live sharing bersama anak-anak Joel ya yang ikut Joel.
karena kita juga nggak bisa adain pertemuan dulu untuk Joelnya, kita adain live sharing. Nanti untuk waktunya akan dikabarkan kembali lewat Instagram Joygen. Dan kemudian untuk minggu depan nggak ada Joel dan Joygen juga di gereja, tapi diganti dengan online service. Jadi teman-teman bisa kembali ibadah secara online. Sepertinya online service lagi. Iya, seperti online service lagi ya kok ya. Jadi hari Sabtu jam 6:30 malam, itu nanti diinfoin lagi. Kemudian ya pokoknya untuk setiap informasi yang disampaikan hari ini maupun yang belum. Oh iya, Sil, ingat kok kemarin kan Ya. kita ngasih pengumuman gini, teman-teman kalau yang tergerak untuk memberikan persembahan, kan biasa kalau datang ke gereja nih kita kolekte nih ya, Iya, benar ngasih kok. persembahan. Nah sekarang gimana nih ngasih persembahannya? Kemarin ternyata ada satu anak member Joygen yang dia transfer lewat GoPay atau apa gitu ya. Dan walaupun nggak gede, tapi maksudnya wah ternyata anak yang kayak gini kok bisa memberi gitu. Nah jadi mungkin teman-teman yang tergerak untuk kolekte online, maksudnya memberikan persembahan bisa nanti ke nomor rekening yang ada di pengumuman ya. Oke, ya bisa transfer ya teman-teman. Kita online service juga kolektenya kita ubah jadi online gitu. Jadi teman-teman yang tergerak bisa langsung memberikan. Iya, hati memberinya harus ya. Oke, Serba jadi online. info-info terupdate lainnya teman-teman jangan lupa lihat update dari Instagram Joygen, karena Instagram Joygen juga aktif ya kok ya tiap Wah, hari. aktif sekali. Mimin yang pegang Aktif nih. sekali Instagram Joygen mah. Jadi pasti nggak akan ketinggalan informasi kok teman-teman, stay update di Instagram Joygen. Oke, mungkin sekian sharing dan presentasi malam hari ini. Sama-sama kita siapin hati kita akan menerima doa berkat dari Coach Yadi. Ya, teman-teman kita berdoa dimanapun kita berada, sedang apapun yang kita lakukan, biar kita terus mengucap syukur sama Tuhan buat setiap kebaikannya Tuhan. Ya teman-teman, dimanapun kita berada kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kondisi lingkungan kami, sekitar kami Tuhan Yesus Tuhan, dan dunia ini Tuhan baik Tuhan Yesus Tuhan, tapi kami tahu ketika kami ada di dalam-Mu Tuhan, pengharapan selalu ada Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Berkati setiap kami Tuhan, terus pimpin setiap kehidupan kami dalam kehidupan ini Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin, Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami taruh segala doa kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya Sil, lupa nih Sil. Ternyata ada, kemarin kan kita janji yang kasih pertanyaan itu akan ada hadiah pulsa. Nah pemenangnya, udah tahu belum sih? Pemenangnya itu yang tentang pacaran Sil, Sin, bener gak sih? Siapa yang menang? Siapa yang menang? CIN apa sih Sil? Coba Sil. Oh, oke. CIN 1101 ya. Oke. Bagi pemilik akun @CIN1101 nanti akan dihubungi oleh pihak Joygen ya kok ya. Iya, akan mendapatkan pulsa Rp50.000. Nah lalu tadi kuis buat Nah. anak-anak Joygen. Diingatkan untuk anak-anak Joygen, tadi kuisnya adalah apa arti atau makna Paskah buat teman-teman sekalian. Bisa WA ke, Dea Krisnanda, akan jangan lupa. dapat hadiah 4 orang pulsa Senilai Rp25.000 masing-masing. Rp25.000. Oke. Oke. Dadah. Terima Oke, kasih. terima kasih teman-teman. Stay update dan stay healthy. Tuhan Yesus Tetap memberkati. semangat.